Untuk masalah Yesus ini, dia tidak pernah menjamin Kristen, nggak pernah. Dia hanya menjamin Filipus dan bangsa Yahudi, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajarannya tidak keluar untuk Bani Israel, sedangkan Anda Bani apa? Bani Asia, kan gitu ya. Artinya, Yesus tidak untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cerita Imah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah dialog dan debat yang sangat menarik antara Ustadz Yusuf dengan seorang wanita Kristen. Dalam perbincangan yang cukup intens ini, Ustadz Yusuf mengutip ayat-ayat dalam Alkitab yang secara tegas menyebutkan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Hal ini tentu menjadi sebuah argumen yang sangat kuat karena diambil langsung dari kitab suci yang mereka yakini. Bagaimana reaksi dari wanita Kristen tersebut? Apakah ia menerima dengan lapang dada atau justru menolak fakta tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simak selengkapnya video berikut ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Dengar, dia menjamin. Kenapa? Karena dia berkata dalam Alkitabnya, dalam kitab katanya gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Iya, dia ngomong sama orang-orang di situ. Sama siapa itu? Itu firmannya. Iya, kan? Sama siapa? Sama siapa dia ngomong? Ke orang-orang yang beriman kepadanya. Dia ngomong sama Yahudi. Nggak ada sama Kristen. Kalaunya Kristen gini. Jadi isi Alkitab itu untuk semua yang percaya kepada yang beriman kepadanya. Oke, Mbak. Di dalam Yohanes 14 nomor 6 yang Anda bawakan itu, Yesus ngomong sama Yahudi, sama Filipus. Ajaran Yesus tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Kata siapa? Kata Yesus. Ngarang. Mana kita? Kok ngarang? Coba buka Matius 10 nomor 5. Mana? Mana? Buka. Nggak ada Alkitabnya di sini. Oh, ya udah. Nih, kau baca ya. Nih, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ya, jangan nyimpang. Lalu lanjut. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, artinya domba-domba yang hilang itu yang sesat, yang dia nggak tahu jalan kebenaran. Iya. Terus nggak mungkin ya. Contohnya ya, seorang dokter mengobati orang sehat, nggak mungkin. Jadi baca lagi. Mengobati orang sakit. Begitulah Tuhan Yesus, dia menyelamatkan orang yang tersesat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya betul. Tapi ibaratkan kayak gini. Seorang dokter dia nggak akan mengobati orang yang sehat. Nggak mungkin. Buat apa orang dia? Mbak, kita nggak perlu berretorika ke masalah ke dokter. Dia datang ke dunia ini. Nggak ada. Itu ibarat kata. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang hilang. Maksudnya umat yang percaya sama dia, yang gak beriman kepada dia. Itu maksudnya. Mbak, jadi kayak gini Mbak ya. Untuk masalah Yesus ini, dia tidak pernah menjamin Kristen, gak pernah. Dia hanya menjamin Filipus dan bangsa Yahudi, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajarannya tidak keluar untuk Bani Israel, sedangkan Anda Bani apa? Bani Asia, kan gitu ya. Artinya Yesus tidak untuk Anda. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama Filipus dan berpesan kepada muridnya, jangan sampai ajaranku keluar dari Bani Israel. Nah, yang di luar Bani Israel ya, itu yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus.
Coba Anda buka Matius 7 ya. Matius 7. Emang ada ayatnya? Iya. Nggak percaya? Orang yang Mana itu memanggil saya yang Yesus percaya Tuhan Yesus itu akan diusir Yesus. Nih, baiklah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh, Pak. Bukan separuh-separuh. Sekarang saya mau nih saya bacain ya. Ini kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu sama Mbak, ya. Di sini yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Emang di situ ada disebutkan agama? Iya, nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Saya nggak tahu agama apa. Anda nggak memanggil Yesus Tuhan? Ya, aku manggil dia Tuhan. Berarti Anda termasuk nih ya. Oke. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Katolik dan Kristen, ya. Nyahlah kalian semua daripadaku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Makanya saya bilang ya, yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Percaya kepada Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup seperti apa yang diajarkannya. Anda buka ke Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akui dia hamba Tuhan, baru Anda selamat. Kalau Anda mengakui dia Tuhan, maka Anda akan kiamat, diusirnya. Orang-orang yang diusir ini, Pak, orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang enggak kayak contohnya itu dia Kristen tapi dia nggak percaya, dia nggak sungguh-sungguh. Nah, ketika pada saat itu pada saat hari dimana Tuhannya datang kedua kalinya, ya mereka akan diusir. Kenapa ya? Karena mereka bermain-main kayak nggak percaya, kayak gitu, kayak orang-orang yang seperti maaf kata yang nggak percaya sama dia, kayak gitu tuh. Itu maksudnya. Padahal kan Yesus itu kan hamba Tuhan. Anda tahu nggak? Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah. Setelah Ustaz Yusuf menjelaskan dan membeberkan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa misi Yesus hanya ditujukan untuk bangsa Israel, wanita Kristen ini tampaknya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia terus bersikeras dan menolak untuk menerima bahwa Yesus hanya diutus khusus untuk bangsa Israel. Meskipun dalil dan bukti dari kitabnya sendiri telah dijelaskan secara gamblang dan detail, ia tetap pada pendiriannya dan tidak mengakui kebenaran yang telah diutarakan. Sikapnya yang terus menegaskan pendapatnya tanpa mau melihat fakta yang ada menunjukkan betapa sulitnya bagi sebagian orang untuk menerima kebenaran meskipun sudah jelas di depan mata. Debat ini menjadi bukti nyata bahwa terkadang hati yang sudah tertutup akan sulit menerima hidayah dan kebenaran, sekalipun dalilnya sangat jelas dan kuat. Ini kitab Anda lagi saya bawainnya. Nah, makanya harus banyak saya ajarin rupanya Mbak ini ya. Aduh. Nih, baca Mbak ya. Saya bukakan dulu dah ya buat Anda. Aduh, ini pendeta Anda ngajarin apa sih sama Anda? Ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Matius 12 nomor 15. Hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Makanya di sini apa? Nih. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, bukan Tuhan dia. Dan Yesus pun punya Tuhan nih, Mbak. Ya, nih. Saya tampilkan sama Anda. Ya, Yesus punya Tuhan. Ya, nih. Nah, itu maksudnya itu ya. Itu maksudnya itu kata-kata dari bapaknya dia. Jadi
dia utus anaknya ke dunia sebagai orang-orang yang menyelamatkan. Jadi kan kami ada 3 tuh yang Bentar dulu Mbak. Nanti Anda bisa tanggapi gitu ya. Yesus punya Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus punya Tuhan. Makanya dia hamba Tuhan, kata saya tadi di sini ya. Dia ini hamba Tuhan. Paulus pun mengatakan bahwa dia hamba Tuhan nih ya. Bentar, saya buka dulu. Mbak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa? Yaitu Yesus. Lalu Anda mau menuhankan menyembah hamba Tuhan gitu? Ya itu karena gini, itu karena itu perasaan kalian aja, kalian nggak ngerti. Perasaan saya, bukan perasaan saya, itu menurut kitab Anda. Kok belum menurut perasaan saya? Aneh-aneh aja. Iya. Jadi buat kalian yang nggak mengerti ya, kalian akan beransumsum seperti itu. Jadi buat kami yang udah baca dari awal sampai akhir, karena aku udah bilang apa tadi. Jadi orang yang baca Alkitab setengah-setengah, dia nggak akan ngerti. Mbak, saya udah baca kitab Anda itu 7 tahun dan selesai ya semua perikop. Jangan salah. Nah, sahabat Cerita Hikmah, itulah tadi perbincangan dan dialog menarik antara Ustadz Yusuf dengan wanita non-muslim tersebut. Wanita ini sudah dijelaskan fakta dan kebenaran tentang Yesus berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitabnya sendiri. Namun tetap saja enggan dan tidak mau menerima kebenaran yang telah diutarakan. Semoga kita senantiasa diberi hidayah, taufik, dan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menerima kebenaran dengan lapang dada. Jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga Anda, serta subscribe channel ini agar dakwah Islam terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.